Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman belajar kita, karena waktu teman-teman untuk nanti ujian P3K sudah semakin dekat, jadi lebih harus semangat, giat untuk belajar gitu ya teman-teman. Semoga sedikit-sedikit soal yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Nah, untuk soal-soal yang saya berikan pada kesempatan kali ini itu adalah soal-soal yang keluar pada tahap 1, model-modelnya model seperti yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya coba mengingat, ternyata model-modelnya seperti yang saya berikan. Jadi barangkali nanti bisa untuk pandangan teman-teman mengerjakan pada tes tahap kedua. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Guru BK atau konselor sekolah membutuhkan dana untuk pengadaan sofa konseling yang lebih nyaman, peremajaan fisik berbagai inventory yang sudah mulai rusak, kursi relaksasi yang modelnya sudah tertinggal zaman, dan dana pengadaan komputer model baru. Jika dana hanya cukup untuk satu kebutuhan prioritas, akan diberikan untuk A. Pengadaan komputer dengan model baru untuk mendukung layanan, B. Peremajaan fisik sebagai inventory yang sudah mulai rusak, B. Pengadaan sofa konseling karena membutuhkan sofa yang lebih nyaman, D. Pengadaan kursi relaksasi baru karena konseli akan lebih nyaman. Jawaban yang benar adalah yang B. Jadi saya sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman salah satu materi yang keluar pada P3K tahap 1 itu adalah tentang sarpras ruang BK ya. Nah, ini model-model soalnya seperti ini. Jadi sarana dan prasarana itu merupakan bagian penting fisik berbagai inventory yang sudah mulai rusak yang sangat dibutuhkan oleh tenaga ahli guna menjalankan tugas penting bimbingan dan konseling, sehingga pemanfaatan sumber daya perlu diperhatikan sesuai dengan nilai yang dapat menjadi ukuran, yaitu standar minimal sarana dan prasarana yang dimiliki selama proses bimbingan dan konseling, memberikan bantuan dan pelayanan kepada peserta didik maupun orang-orang yang membutuhkan di lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Dijumpai beberapa orang dari kelas binaan guru BK yang memiliki kebiasaan merokok di saat jam istirahat. Untuk mencegah agar kebiasaan ini tidak menjalar ke teman yang lainnya, maka tindakan yang tepat adalah A. Bimbingan lintas kelas, B. Bimbingan klasikal, C. Bimbingan kelompok, D. Konseling kelompok, E. Konseling individual. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu bimbingan kelompok. Ini juga sudah pernah saya sampaikan. Jadi salah satu materi yang keluar pada tahap 1 adalah bimbingan kelompok. Jadi definisi bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Nah, langsung ke soal berikutnya. Implementasi program BK dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu kalender akademik sekolah. Misalnya pada saat A. Melakukan peminatan bakat minat siswa untuk penempatan program ekstra di awal kalender akademik, B. Melakukan konseling kelompok saat istirahat jam pelajaran, C. Melakukan konseling dengan asas kekinian meskipun sekolah dalam pekan ulangan, D. Melakukan bimbingan kelompok sesuai keinginan siswa. Jawaban yang benar adalah yang A ya. Nah, ini juga pada tahap 1 keluar, yaitu tentang program BK. Jadi implementasi program bimbingan dan konseling merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Namun kenyataannya pada pelaksanaan tersebut biasanya terdapat berbagai kendala seperti tidak adanya alokasi waktu untuk BK dan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pelaksanaan program BK, dan program tersebut dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu kalender akademik sekolah. Kita ke soal berikutnya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur, menginterpretasi, dan menilai pencapaian program adalah A. Evaluasi input, B. Evaluasi produk, C. Evaluasi proses, D. Evaluasi konteks. Yang benar adalah yang E. Evaluasi proses.
Ini juga kemarin pada tahap 1 keluar tentang evaluasi. Jadi evaluasi BK adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK di sekolah dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan sesuai dengan program bimbingan konseling. Secara umum, evaluasi BK bertujuan untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan secara khusus, jika memiliki tujuan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan jabaran program atau butir-butir kegiatan program pelayanan yang telah disusun dalam program layanan bimbingan dan konseling. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Konseling memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseling juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseling memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam 2 teknik, yaitu A. Inventory dan skala psikologis, B. Tes dan non-tes, C. Tes bakat minat IQ, D. Tes psikologi dan non-tes. Ini juga kemarin pada tahap 1 keluar, yaitu tentang tes dan non-tes. Jadi penjelasannya adalah kenapa jawabannya tes dan non-tes, yaitu guru BK dalam memahami karakteristik konseling menggunakan berbagai teknik dalam rangka need assessment di tempat konseling belajar. Asesmen dalam rangka memahami diri konseling menggunakan 2 teknik dasar, yaitu teknik tes dan non-tes. Asesmen teknik tes adalah pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar seperti tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan asesmen teknik non-tes adalah teknik asesmen yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK seperti observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, dan daftar cek masalah. Jadi ini saya carikan ya teman-teman soal-soal yang saya ingat kembali yang keluar pada tahap 1 kemarin. Nah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman belajar mempersiapkan ujian P3K tahap 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.